Hal yang bikin kapok DC itu nagih ke kalian atau bahkan males banget ngubungin kalian. Di sini saya mau bahas dan kasih tahu buat kalian agar DC itu nggak lagi nagih ke kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin bahas tentang hal yang membuat DC itu kapok atau nggak mau lagi nagih ke kalian. Ini menjadi sebuah harapan semua nasabah pinjol ya. Dan ini memang ada beberapa hal yang harus kalian lakukan agar DC itu malas banget nagih ke kalian, kapok nggak mau lagi nagih ke kalian, bahkan ngechat, nelpon, apalagi nagih ke kalian itu sudah males. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan teman-teman semuanya. Dan tapi tidak terlepas dari itu, memang ada aja mungkin chat mah, tetapi lama-kelamaan dia itu akan sudah tidak mau lagi ngechat kalian, apalagi nelpon kalian. Nah, ada beberapa cara. Oke, di sini saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya. Tetapi sebelum saya masuk ke caranya, perlu diketahui buat teman-teman semuanya bahwa DC merupakan ujung tanduk dari pinjol itu sendiri. Adalah garda terdepan pinjol itu bisa berjalan atau tidak itu tergantung dari yang namanya DC-nya. Kalau DC-nya gagal melakukan penagihan, maka pinjol tersebut akan cepat bangkrut. Tapi kalau DC-nya berhasil selalu menagih nasabahnya, itu pinjol tersebut akan jaya, karena yang menagih hutangnya kan DC. Kalau DC-nya nggak bekerja dengan baik, maka pinjol tersebut akan kekurangan dana, banyak dana yang nyangkut, akhirnya pinjol tersebut mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu DC menjadi ujung tombaknya, dan dari situlah DC itu harus punya didikan, mental, terus kemudian briefingan dan yang lain sebagainya, ataupun seleksi secara ketat agar DC tersebut berhasil nagih ke nasabahnya. Nah, makanya nggak heran kalau DC itu sering banget di briefing oleh atasannya agar berhasil menagih ke nasabah seperti itu. Nah, di sini ada hal yang memang kita juga bisa dilakukan untuk melawan DC itu. Sebenarnya DC itu ya sama aja seperti kita manusia yang bekerja di perusahaan pinjol, hanya seorang karyawan yang ditugaskan oleh atasan, kayak gitu teman-teman semuanya. Dan di sini untuk mengetahui cara tersebut ataupun kita melakukan cara tersebut, ada beberapa syarat yang harus kalian penuhi. Yang pertama, kalian harus punya mental dan juga keberanian itu. Lalu kemudian yang kedua, kalian itu harus bisa kasarnya itu bersikap bodoh amat atau bahkan berbicara seolah-olah bodoh amat. Itu dua hal ini wajib kalian punya skillnya. Kenapa kok harus seperti itu, Bang? Karena trik ini adalah trik untuk melawan chatnya DC. Nah, ini menjadi hal yang paling menarik banget. Karena biar bagaimanapun namanya manusia, kalau dicuekin, terus kemudian kita lagi ngobrol serius, kita lagi ngobrolin hal-hal yang penting, tetapi kita malah guyon ataupun bercanda atau bahkan ngeledek, itu bakalan emosi. Namanya manusia semuanya kayak gitu. Saya yakin, saya jamin. Kalian lagi ngobrol serius-serius, tapi ternyata teman kalian tuh malah ngeledekin, malah ngecek, malah kayak seolah-olah ngeremehin kalian dan ngerendahin kalian. Kalian jengkel nggak? Sama, DC juga manusia, itu bisa kalian lakukan teman-teman semuanya. Tapi ya tadi harus punya mental keberanian dan juga punya ciri khas untuk ngeledekin itu. Kayak contoh, kapan kamu bayar hutang? Kayak gini, saya akan datang ke rumah kamu. Datang aja, saya tungguin, sudah saya bikinin kopi. Kalau bisa saya nitip ya gorengannya dari kamu gitu kan. Itu menjadi sebuah chat-chat balasan kepada DC, seolah-olah kita mengejeknya dan mengledeknya dia. Terus saya datangin polisi, bawa aja orang polseknya tangga saya kok, gitu aja. Kalau saya mau bawa RT, orang RT-nya saya kok. Saya mau bawa RW, RW-nya juga paman saya gitu kan. Jadi ketika ada ancaman dari DC ataupun hal yang menakut-nakuti DC itu, atau DC itu berusaha menakut-nakutin kalian, kalian bales dengan sebuah candaan, guyonan, atau bahkan ledekan ya teman-teman semuanya. Itu akan membuat di mental DC itu jatuh loh. Beneran, sama halnya dengan kita manusia yang lagi ngobrol serius tapi malah diledekin, malah direndahin. Pasti kita emosi. DC juga emosi. Akhirnya lama-kelamaan DC itu tahu, ini jangan nagih ke nasabah ini. Percuma ngechat juga pasti diledekin. Percuma nelpon juga nanti bakal diremehin. Percuma nge-spam juga karena dia pasti dicuekin gitu. Jadi hal itu bikin DC tersebut kapok. Nggak percaya, kalian bisa buktikan ya teman-teman semuanya. Dan trik ini sudah banyak sekali dilakukan oleh para nasabah termasuk saya, dan juga mungkin teman-teman semuanya yang sudah melakukan hal itu, coba tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, itu hal yang bisa kalian lakukan agar DC tersebut kapok nagih ke
kalian teman-teman. Oke, ya mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan kalian bisa menerapkan. Dan kalau kalian itu tidak punya mental keberanian, saya harap sih ya jangan melakukan hal ini, karena malahan kalau kalian itu nggak punya mental keberanian, nantinya kalian malah yang kalah dan akhirnya kalian itu yang dalam tekanan di situ sendiri. Lebih baik kalau kalian tidak punya mental keberanian, kalian ganti nomor telepon aja, ganti nomor WA, reset HP, ganti email kalian. Oke, jadi itu aja pesan dari saya teman-teman. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.